Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Pada video kali ini kita akan mengisahkan sebuah film horor asal Thailand berjudul Ghost Wife. Film ini menceritakan seorang gadis yang jatuh cinta pada kakak kelasnya di sekolah. Namun hubungan mereka harus dipisahkan ketika ibu dari si laki-laki mengetahui hubungan mereka. Kemudian si gadis meninggal dalam keadaan tragis, namun dari kematiannya itu malah membuat heboh orang-orang yang ada di sekitarnya. Penasaran seperti apa ceritanya? Oke. Apa kalian siap menuju ceritanya? Siap. Gadis ini bernama Nad, seorang siswa SMA kelas 10 yang berasal dari kota Chiang Rai. Saat ini dia bersekolah di Bangkok dan tinggal sementara di sebuah apartemen sampai sekolahnya selesai. Nad juga memiliki hubungan baik dengan para penghuni lain, bahkan si pemilik apartemen yang kita sebut saja bernama Ante. Saat Nad menunggu bis di sebuah halte, terlihat dari kejauhan seorang laki-laki bernama Meg. Meg yang memang sepertinya tertarik dan baru pertama kali melihat Nad. Dia pun mengajaknya berkenalan. Bus yang tak kunjung datang dan tak ingin terlambat. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menaiki taksi. Meg yang tergolong dari keluarga yang mampu, sering mengambil bagian bayaran seperti taksi dan membelikan makanan untuk Nad. Namun Nad selalu menolaknya, karena dia adalah gadis yang mandiri dan tidak terbiasa dibelikan sesuatu oleh seseorang. Sehingga seiring berjalannya waktu, Meg mulai menaruh hati padanya. Suatu hari Nad yang sedang belajar untuk mempersiapkan ujiannya, tiba-tiba Meg menelponnya kalau dia sudah berada di depan apartemennya. Kedatangan Meg ternyata ingin memberikan buku-buku belajarnya yang dulu, sekaligus menemaninya belajar untuk persiapan ujian nanti. Nad yang merasa risih melihat ibu-ibu yang ngerumpi tentang mereka, dia pun mengajak Meg untuk pindah posisi ke kamarnya. Tidak terasa hari demi hari terus dilewati, hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Bahkan Meg juga sesekali menginap di apartemen Nad, meskipun tidak satu ranjang. Namun karena seringnya bertemu bahkan hampir setiap hari, tentunya hasrat birahi di antara mereka semakin tak terbendung. Sehingga akhirnya Nad dan Meg bersetubuh di luar pernikahan. Setelah melakukan semua itu, Nad sempat menyesal dan bingung apa yang telah mereka lakukan. Namun Meg berhasil meyakinkan Nad kalau dia tidak akan pernah meninggalkannya. Beberapa hari kemudian di sekolah saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba toa sekolah berbunyi dan memanggil nama Nad agar menghadap ke ruangan guru. Ternyata panggilan tersebut atas permintaan ibunya Meg, yang telah mengetahui kalau Meg sering menginap di tempat Nad. Entah siapa yang memberitahunya, namun kemudian dia pun memarahi Nad dengan kata-kata yang kasar, bahkan menuduh Nad hanya memanfaatkan Meg saja. Sesampainya di apartemen, yang ternyata ibu dari Nad juga mengetahui hubungan Nad dan Meg. Ia pun menasihati Nad agar fokus bersekolah dan mengesampingkan cinta-cintaan yang sebenarnya masih jauh untuk Nad, apalagi Nad masih duduk di kelas 10. Namun perkara hati memang sulit dipungkiri. Walaupun ibu dari keduanya menginginkan hubungan mereka berakhir, tapi tetap saja Meg dan Nad sama-sama tidak menginginkan hal itu. Keesokan paginya ketika Meg bersiap berangkat sekolah, ibunya melarangnya untuk pergi. Dan ternyata Meg akan dipindahkan ke luar negeri untuk tinggal bersama bibinya dan melanjutkan sekolah di sana. Nad yang mengetahui kabar itu dari Meg, tentu saja hal itu membuatnya bersedih dan merana. Beberapa hari kemudian, Nad mulai muntah-muntah dan terkejut melihat hasil tes pack yang menunjukkan 2 garis. Melihat Nad yang pucat, ibunya beranggapan kalau Nad sedang sakit. Namun ketika tes pack itu terjatuh, Nad langsung berlutut dan meminta maaf atas penyesalannya. Ibunya tentu sangat marah dan kecewa, karena dia bersusah payah membesarkan Nad sendirian dan menyekolahkannya untuk meraih masa depan, bukannya malah kehamilan yang ia dapatkan. Walaupun Nad masih meyakini Meg masih mencintainya, justru disitulah ketakutan sang ibu jika Meg melakukan hal yang sebaliknya. Disinilah kasih ibu sepanjang masa, walaupun tampak berdosa, tapi sang ibu mencoba melakukan hal apapun agar Nad bisa terus bersekolah, yaitu dengan cara menggugurkan kandungannya di sebuah tempat yang cukup kumuh dan tidak meyakinkan. Sempat ada keraguan pada sang ibu ketika melepaskan genggaman tangannya pada sang anak. Proses pengguguran pun dilakukan dengan cukup dramatis dan menyakitkan. Namun tiba-tiba, para dokter bodong ini panik dan melarikan diri
yang menandakan proses ini gagal dan mengakibatkan kematian. Ibunya tentu panik melihat keadaan Nad yang sudah terbujur kaku, sedangkan arwah Nad belum menyadari kalau dirinya telah meninggal dunia. Disinilah arwah Nad melahirkan bayi setannya. Setelah Nad tiada, ibunya kembali ke apartemen untuk mengakhiri sewa, sekaligus mengirimkan doa untuk Nad yang terakhir kali. Namun sayangnya, beberapa fenomena aneh mulai bermunculan yang membuat si ibu lari ketakutan. Kabar meninggalnya Nad mulai tersebar, di mana ketika si Anto sang pemilik apartemen membawa berita tersebut kepada para penghuni sewa yang sudah menjadi circle-nya. Namun Min dan juga Pony tidak mempercayai berita tersebut. Bahkan Pony mengakui kalau dia sempat mendengar suaranya dari dalam kamar. น้องเขาเสียแล้วอะโอ๊ยเจล้อเล่นปะเนี่ยแบบนี้ใครเขาจะไปล้อเล่นวะเนี่ยแม่เขาเพิ่งมาทำเรื่องย้ายออก ห้องนอนคือเลยแล้วก็ได้ยินเสียงออกมาจากห้องนอนเขาด้วย Setelah si Anto pergi, Gondrong dan Pony mendadak ikut membubarkan diri dan meninggalkan Min sendirian. Anto yang masih menghitung para penunggak sewa sampai larut malam, dia pun mulai mengantuk, lalu kemudian memutuskan untuk tidur sejenak. Tak terasa waktu bergulir, tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan TV yang menyala sendiri sebanyak 3 kali. Dan ternyata bukan tiada lain, arwah Nadlah yang mulai meneror dirinya kali ini. Beruntungnya itu cuma mimpi, namun cukup membuat si Anto ngos-ngosan. Dengan segera dia mengambil handphonenya, lalu menghubungi ibu Nad agar melakukan sesuatu. Karena di samping ketakutannya, dia juga takut para penghuni lain ikut diteror, yang akhirnya pergi meninggalkan apartemennya. Selain itu, Meg yang belum mengetahui meninggalnya Nad, dia mulai khawatir karena pesannya tak kunjung mendapat jawaban. Bahkan nomor telepon milik Nad sudah tidak aktif lagi. Ibu Nad yang tidak ingin anaknya menjadi bahan cibiran karena bergentayangan, dia pun memanggil seorang wanita pengusir hantu yang berlokasi tepat di mana sebelumnya Nad meninggal. Awalnya wanita ini terlihat begitu meyakinkan, namun ketika baru saja digertak dengan basic attack, kalau di dunia perhantuan mungkin, wanita ini langsung kena mental, lalu kemudian memilih suren atau menyerah dan melarikan diri. Hal yang ditakutkan Anto benar-benar terjadi ketika salah satu penghuni apartemen yaitu seorang ibu-ibu langsing seusai berbelanja juga ikut diteror dengan kemunculan arwah Nad. Sepanik-paniknya ibu-ibu, dia masih sempat-sempatnya meraih belanjaan walaupun dalam keadaan takut. Tidak hanya itu, teman si Gondrong yang hendak membeli makanan dan turun melalui lift juga menjadi korban. Bahkan salah satu jarinya terputus oleh bayi setan yang digendong arwah Nad. Scene kemudian beralih saat Meg membawa surat dengan dalih perkemahan selama 2 minggu yang diadakan pihak sekolahnya. Surat itu ditunjukkan pada bibinya untuk ditandatangani. Yang kita tahu, itu hanyalah alibi saja agar Meg bisa pergi kembali ke Thailand untuk menemui Nad. Namun bibinya tetap percaya dan menandatangani surat tersebut. Para penghuni apartemen yang menjadi korban teror arwah Nad mendesak Anto sebagai pemilik apartemen agar segera melakukan sesuatu untuk mengusir arwah Nad. Karena kalau tidak, mereka mengancam akan pergi dari apartemen tersebut. Anto kemudian kembali menghubungi ibu Nad, bermaksud ingin protes kalau arwah Nad telah membuat panik penghuni apartemen. Alih-alih dijawab, namun gangguan telepon tiba-tiba justru malah terdengar suara Nad yang mengancamnya. Tak berapa lama berselang, kali ini giliran si Anto mendatangkan seorang dukun lengkap dengan asistennya. Saat mereka mulai memasuki gedung apartemen, mereka langsung disambut dengan sebuah kereta bayi yang tiba-tiba ada di sana. Si dukun pun memerintahkan asistennya untuk melihatnya. Namun setelah dilihat, tentu saja itu adalah bayi setan yang dipegangnya. Hampir sama seperti dukun sebelumnya, dukun yang ini pun tidak mampu menangani ganasnya arwah Nad ketika menghadapinya.
dan bahkan hampir saja si dukun ini mati karena mencekik dirinya sendiri. Malam hari pun tiba, di mana Meg yang baru saja tiba di apartemen langsung menyambangi kamar Nad. Anehnya seolah tidak terjadi apa-apa, dan semua tampak normal saat Meg menemui Nad di kamarnya. Seperti yang kita tahu, Meg yang belum mengetahui Nad meninggal, dia begitu senang melihat bayi yang digendong Nad adalah anaknya. Keesokan harinya ketika Meg membeli makanan, dia merasa risih karena orang-orang di sekitarnya melemparkan pandangan aneh terhadapnya, termasuk si penjual makanan yang tergesa-gesa melayaninya. Meg juga menyadari, tapi dia tetap menghiraukannya. Min yang sedari tadi sudah menunggu Meg, mencoba untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Namun karena masih ragu, Meg pun meninggalkannya. Kejadian sama juga terulang di hari yang berbeda saat dia membeli sesuatu. Namun kali ini Meg kehilangan kesabaran dan menanyakan langsung apa yang salah dengannya sehingga semua orang memberi pandangan aneh padanya. Min yang baru saja membuka mulut untuk mengatakan sebenarnya, Pony dengan cepat membungkam mulutnya agar tidak mengatakannya. ทั้งหมด50 บาท มึงห้ามกูทำไมลี่ มึงไม่สังเกตหรอว่าตั้งแต่เราไม่ไปยุ่งกับผีนั่นน่ะมีใครเคยเจอผีนั่นอีกเลยมิ้น แล้วมึงจะปล่อยให้แม็กตกอยู่ในอันตรายเหรอ มึงทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยมิ้น Meg yang sudah bosan dengan persembunyian hubungan mereka, dia mengutarakan keinginannya pada Nad. Kalau dia akan meminta restu pada ibunya dan ibunya Nad, supaya merestui pernikahan mereka. Keinginan Meg itu ditolak secara halus oleh Nad dengan beralasan kalau ia masih ingin menikmati saat-saat ini. Namun Meg tanpa basa-basi kemudian pergi ke rumahnya dan mengatakan keinginannya itu pada ibunya. Ibunya sangat terkejut mendengar permintaannya, karena ibunya tahu kalau Nad sudah meninggal. Meskipun mengatakan kebenarannya, Meg tetap tidak mempercayainya, bahkan ibunya ditantang untuk melihatnya sendiri. Di dalam pikirannya, Meg sempat memikirkan perkataan ibunya tentang kematian Nad. Namun untuk menghilangkan keraguannya, dia mengambil kesempatan saat Nad berada di dapur dengan coba memfoto si bayi yang berada di dekatnya. Meg terkejut dengan hasil foto bayi yang begitu menyeramkan dan tak sengaja handphonenya terjatuh. Tapi di sini, Nad sepertinya tak menaruh curiga sama sekali pada Meg. Sudah seminggu lebih berkat kedatangan Meg, arwah Nad tidak lagi mengentayangi para penghuni. Si Ante bahkan baru mengetahui kabarnya dari Pony kalau Meg saat ini berada di apartemennya. Dia juga menjelaskan jikalau keadaan semakin rumit, maka dengan terpaksa dia akan menjual apartemennya. Pony dan Gondrong sepakat membiarkan Meg tetap di sana untuk sementara waktu. Namun lisan Min ini begitu jangar dan menantang, dengan mengatakan perkataan yang tidak seharusnya diucapkan pada orang yang sudah meninggal. ผีนรกนี่มาบงการชีวิตมึงไปถึงไหน พูดดังขนาดเนี้ยคืออยากจะให้มันโผล่ กูทนแม่งมานานแล้ว ผีก็อยู่ส่วนผีดิวะ Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Kata-kata itu sepertinya cocok disematkan untuk Min, karena kini gilirannya mendapatkan salam olahraga dari arwah Nad yang murka, imbas dari perkataan yang keluar dari mulutnya sendiri. Keesokan harinya, Min menunjukkan sebuah video yang di dalamnya memperlihatkan seorang wanita kerasukan yang sedang diobati oleh seorang biksu. Min sangat meyakini kalau biksu ini adalah orang yang tepat untuk mengalahkan arwah Nad yang masih bergentayangan. Menurut informasi yang ia dapat, kalau biksu ini adalah murid dari seorang biksu terkenal bernama Somdejto. Uniknya biksu Somdejto adalah biksu yang pernah mengalahkan hantu yang melegenda bernama Menak. Dan hantu Menak adalah hantu yang dulunya juga meninggal dalam keadaan hamil, persis seperti kejadian Nad sebelumnya. Lebih baik mencoba daripada tidak. Urusan hasil itu belakangan, yang penting berusaha. Hal itu juga dilakukan oleh Min dan si Ante untuk mendatangi kediaman si biksu. Meskipun harus menyewa perahu dan melewati rawa-rawa yang sempit, namun akhirnya mereka bisa menemui si biksu secara langsung. Dari penjelasan mereka berdua, si biksu ini dapat langsung menyimpulkan kalau wanita yang meninggal dalam keadaan hamil, lebih tepatnya apa yang terjadi pada Nad, saat ini tengah diselimuti oleh dendam dan tak akan berhenti sampai keinginannya tercapai. Lagi pula si biksu ini mengakui kalau dia belum pernah berurusan dengan hantu semacam itu. Melihat mereka berdua yang memohon karena hanya si biksulah harapan satu-satunya, akhirnya dia pun bersedia membantunya. Tapi sebelum melakukan semua itu, si biksu terlebih dahulu berdoa memohon perlindungan dan mempersiapkan berbagai keperluannya nanti. Di saat yang bersamaan,
arwah Nad merasakan adanya ancaman yang tak lama lagi akan mendatanginya. Malam hari pun tiba ketika si biksu ini datang bersama asistennya. Dia langsung bisa menebak di mana keberadaan arwah Nad itu berada. ผีนั่นอยู่ที่ชั้นสี่เจ็ด พ่อทราบได้ยังไงเจ้าคะ อาตมาทำไมถึงไม่มีใครปราบมันได้ Sebelum memulainya, biksu ini berpesan kepada Ante CS, diharapkan agar jangan memasuki gedung apapun yang terjadi sebelum dirinya benar-benar keluar dari gedung apartemen. Benar saja, apa yang dirasakan Nad tentang adanya bahaya. Dia pun segera meminta Meg untuk membawa bayinya ke atas atap, supaya Meg tidak melihat wujud aslinya saat berhadapan dengan biksu yang saat ini telah memasuki gedung apartemen. Tidak seperti dukun sebelumnya yang ditemani asisten, dengan tenangnya biksu ini melangkahkan kakinya, sembari disambut dengan suasana angin berhembus dan gebrakan pintu yang begitu mencekam. Setelah sambutan hangat barusan, kita akan masuk ke inti pertempuran. Si biksu dengan arwah Nad ibarat langit dan bumi. Jangankan menyakiti, bahkan arwah Nad tidak mampu menyentuh si biksu yang jauh lebih kuat. Ini menandakan bahwa derajat manusia memang lebih tinggi dari iblis ataupun setan, dan sebenarnya kita memang mampu melawan ketakutan itu. Di saat-saat terakhir Nad akan dimusnahkan, tiba-tiba saja Meg masuk dan mengatakan apa yang si biksu lakukan pada Nad. Meskipun telah diberitahu kalau Nad sebenarnya sudah meninggal, namun di mata Meg Nad masih berwujud manusia. Kemudian si biksu meminta Meg untuk membaca doa Namo sebanyak 3 kali sambil menutup mata, dan setelah itu dia akan melihat kebenarannya. Meg akhirnya diperlihatkan keadaan yang sebenarnya, kalau Nad telah berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan, hingga akhirnya dia pergi keluar karena ketakutan. Namun karena teringat janjinya untuk tidak meninggalkan dan akan tetap mencintai Nad, Meg akhirnya memutuskan berniat kembali ke apartemen. Namun sayangnya sebuah mobil menabraknya hingga tewas. Ajaibnya, Meg seolah menyadari kalau dirinya tewas, namun dia tak peduli dan tetap kembali ke apartemen. Meg yang ingin tetap di sini bersama Nad, kemudian memohon pada si biksu agar jangan memisahkan mereka. Nad juga Meg berjanji tidak akan mengganggu penghuni lain di sekitarnya. Si biksu yang merasa iba, dia pun akhirnya mengabulkan permintaan mereka untuk tetap di kamar 412, yang kini menjadi kamar terlarang dan tidak boleh disewakan apalagi dihuni tetap. Jika ada yang melanggar peraturan itu, mungkin si biksu akan murka dan tidak akan membantunya lagi. Sebaliknya, mungkin dia akan melepaskan berbagai setan di apartemen, supaya terjadi huru-hara dan semakin menyala. Dan film pun berakhir.